Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sound Engineer Indonesia dan subscriber dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya akan mencoba membahas lagi tentang input dan output balance. Input dan output balance yang biasa digunakan pada perangkat audio, karena masih cukup banyak yang menganggap bahwa input balance itu stereo, padahal belum tentu ya. Input balance itu belum tentu input stereo, bukan input stereo ya. Stereo itu kalau dua kayak gini, 1, 2, ini baru disebut stereo, LR. Kalau cuma satu aja kayak gini ya mono balance ya. Kalau dua itu stereo balance. Karena masih cukup banyak yang menganggap bahwa input balance ini kan jacknya 3 pin ya, ini input stereo, padahal ini bukan ya. Input balance itu bukan input stereo. Input balance itu kalau dibilang input dengan impedansi yang seimbang antara nomor 2 dan nomor 3 ini memiliki impedansi yang seimbang. Penjelasannya seperti ini, mungkin bisa dilihat pada gambar. Maaf ya, gambarnya jelek. Input balance itu sinyal yang lewat dari nomor 2 dan nomor 3 itu sama persis, hanya saja fasanya berbanding terbalik 180 derajat ya. Anggap saja ini dari mixer sebelah sini, kan ini di power ya, ini rangkaian di power, ini ke sini. Nah, ini yang dari sebelah sini itu dari mixer atau dari aksesoris. Sinyal yang mengalir di sinyal pin nomor 2 dan nomor 3 ini sama persis. Sinyal audio misalkan lagi berbunyi musik atau kita lagi berbicara, yang sini ya sama, hanya saja fasanya berbanding terbalik ya. Ini sekali lagi bukan stereo ya. Kalau stereo harusnya sama persis tanpa membalik fasa. Kalau stereo ini seperti tadi nih, stereo 2 channel 1, channel 2. Kalau satu doang seperti ini ya mono balance ya. Jadi antara sinyal yang mengalir di pin mana punya kelihatan nggak? Sinyal yang melewat atau mengalir di pin 2 dan pin 3 itu sinyal yang sama sebenarnya, cuman di pin 3-nya itu dibalik 180 derajat. Tujuannya apa sih? Nah, ini tujuannya kalau bisa saya ceritakan, audio sound system kalau di lapangan kan itu biasanya cenderung digunakan kabel-kabel yang panjang. Semakin panjang kabelnya, maka akan rentan terjadi gangguan, entah itu noise, entah itu interferensi sinyal RF liar ya. Makanya dibuatlah oleh pakar-pakar alat audio itu dengan sistem koneksi balance. Nah, ini jadi sinyal yang mengalir atau yang lewat di pin 2 dan pin 3 itu berbanding terbalik 180 derajat. Kalau ini gunungnya di atas, ini berarti akan berbalik gunungnya di bawah. Ini lembah di bawah, ini jadi gunung, seperti itu seterusnya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi input balance itu ini belum tentu input stereo. Kalau cuma satu kayak gini tadi ya, satu doang ya input balance tetap, tapi bukan stereo.
mono balance. Kalau dua kayak gini stereo balance. Jadi seperti ini. Misalkan ini kabel yang panjang ya. Nah, kabel panjang itu kalau direntang panjang maka akan menangkap yang namanya noise. Ini nangkap noise, nangkap noise, nangkap noise, nangkap noise, dan seterusnya. Nah, ajaibnya itu nanti kalau ini kan dari mixer sini ya, ini saya anggap sini dari mixer kabel panjang. Misalkan mixer kita operator ya di depan FOH, powernya di panggung kan kabelnya panjang pasti kan. Nah, kabel panjang itu akan menangkap noise. Kalau koneksinya unbalance, ini berarti nggak ada ya kalau unbalance ya. Nah, noise ini akan masuk ke rangkaian power. Tapi kalau dengan menggunakan input balance, noise-nya ini akan dieliminasi atau dihilangkan di sini. Akan hilang. Nanti sinyal yang tadinya semula berbanding terbalik 180 derajat ini saat masuk rangkaian ini, masuk IC, itu akan dibalik kondisinya akan menjadi satu doang. Yang tadi semula dua sinyal saat masuk IC akan menjadi satu doang seperti ini. Noise-nya hilang, sudah bersih ya. Maka yang masuk, nah ini kan output nanti di sini, yang masuk ke rangkaian power ini outputnya, rangkaian input balance-nya ya. Jadi yang masuk ke power ini ya cuma sinyal sama ground. Ini anggap aja sinyal plus lah, dan di sini ada groundnya. Maaf susah karena nggak pakai tripod ya. Jadi yang masuk ke rangkaian power nanti itu sinyalnya sudah bersih, tidak ada interferensi, tidak ada gangguan sinyal RF liar, bersih, sinyalnya stabil, tidak drop. Biasanya kan kalau dikirim dengan kabel yang panjang itu semakin panjang sinyalnya semakin drop. Kalau dengan sistem koneksi balance itu tetap sinyalnya tetap lebih bersih, nggak ada noise, lebih bagus lah, lebih bersih. Jadi gitu ya. Yang masih menganggap bahwa input balance ini satu ini adalah stereo itu salah ya. Ini bukan input stereo, melainkan ini input balance atau input dengan impedansi atau sinyal yang seimbang. Kalau stereo itu dua channel seperti ini, channel 1, channel 2. Kalau cuma satu ya mono balance gitu. Karena sering banget ditemui mungkin di Facebook bahwa nyebut input balance itu adalah input stereo, padahal belum tentu ya. Input atau output unbalance itu juga belum tentu mono ya. Kalau dua channel ya pasti stereo, kalau satu channel lah baru mono ya. Ini ceknya gini, anggap aja ini yang dari mixer. Jadi yang di pin 2 dan pin 3 itu ini tadi sinyalnya sama, cuman fasanya berbanding terbalik 180 derajat. Tujuannya nanti adalah untuk meminimalisir sinyal interferensi magnet liar, medan magnet liar gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan, itu menurut pengetahuan saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti karena saya bukan ahlinya ahli ya. Jadi menurut apa yang saya pelajari kurang lebih seperti itu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, salam Soundman Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.